Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Putra B. Pratama dari program studi manajemen pendidikan Islam, ingin mempresentasikan terkait mata kuliah ilmu sosial dasar yang bertemakan definisi prasangka, diskriminasi, dan integrasi masyarakat. Pertama-tama yang terhormat juga kepada dosen Bapak Dace Sujana NPD. Baik, langsung saja di sini saya akan mendefinisikan dulu apa itu prasangka, diskriminasi, dan juga integrasi masyarakat. Kita mulai dari prasangka. Prasangka memiliki arti yaitu sikap negatif atau penilaian yang tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan asumsi atau stereotip yang tidak benar. Kemudian diskriminasi. Apa sih itu diskriminasi? Diskriminasi merupakan perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Kemudian yang terakhir ada integrasi masyarakat. Integrasi masyarakat memiliki arti proses menggabungkan berbagai kelompok dalam masyarakat untuk menciptakan kesatuan sosial yang harmonis dan inklusif. Baik, kita lanjut kemudian pada konteks dan relevansinya. Apa sih konteks dan relevansinya terhadap prasangka, diskriminasi, dan integrasi ini? Maka kita bahas dari konteks dulu. Konteksnya yaitu prasangka dan diskriminasi seringkali terjadi dalam masyarakat yang terutama ketika ada ketidakpahaman atau ketidakadilan sosial. Integrasi masyarakat menjadi penting untuk mengurangi konflik dan memperkuat kohesi sosial. Kemudian relevansinya atau hubungannya itu gimana? Maka hubungannya itu membahas prasangka, diskriminasi, dan integrasi masyarakat relevan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, damai, inklusif, khususnya dalam masyarakat yang multikultural dan beragam ini. Baik, selanjutnya yaitu sikap dan prasangka. Sebelumnya di sini kita akan mendefinisikan dulu apa itu sikap, apa itu prasangka. Sikap merupakan respon emosional, kognitif, atau perilaku seseorang terhadap suatu objek, individu, atau situasi. Sikap mencerminkan pandangan atau perasaan seseorang yang bisa positif, negatif, atau netral. Sedangkan prasangka memiliki definisi sikap negatif yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan stereotip atau informasi yang salah. Prasangka seringkali terbentuk tanpa pengalaman langsung dan cenderung bias. Kemudian apa sih perbedaan dan hubungan antara sikap dan prasangka? Baik, langsung saja kita kepada yang pertama yaitu perbedaan antara sikap dan prasangka. Perbedaan sikap dan prasangka ini sangat jelas. Sikap bisa bersifat positif atau negatif, sedangkan prasangka cenderung negatif dan berdasarkan asumsi dan generalisasi. Baik, selanjutnya yaitu hubungan antara prasangka dengan sikap. Prasangka adalah bentuk khusus dari sikap, biasanya terhadap kelompok tertentu. Prasangka merupakan sikap yang didasarkan pada stereotip dan tidak selalu didukung oleh fakta atau pengalaman langsung. Penjelasan ini sebenarnya memberikan kita pemahaman dasar tentang bagaimana sikap dan prasangka dapat mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan antar individu atau kelompok. Baik, selanjutnya yaitu kategorisasi dan stereotipe. Di sini saya akan mendefinisikan dulu apa itu kategorisasi maupun stereotipe. Baik, kita mulai dari kategorisasi. Kategorisasi adalah proses mental di mana individu mengelompokkan orang, objek, atau kejadian berdasarkan karakteristik tertentu. Ini adalah mekanisme kognitif yang membantu kita menyederhanakan informasi yang kompleks dengan membuat grup atau kategori. Kemudian selanjutnya yaitu definisi stereotipe. Stereotipe adalah kepercayaan atau asumsi yang terlalu disederhanakan dan seringkali salah tentang karakteristik sekelompok orang. Stereotipe adalah generalisasi yang mengabaikan keunikan individu atau kelompok tersebut. Selanjutnya, apa sih dampak kategorisasi dan stereotipe terhadap prasangka? Kategorisasi seringkali menjadi dasar untuk pembentukan stereotipe, karena orang cenderung melihat anggota kelompok tertentu sebagai homogen, mengabaikan perbedaan individu.
Kemudian stereotipe dapat memperkuat prasangka dengan menyediakan bukti atau justifikasi yang tidak adil untuk sikap negatif terhadap kelompok tertentu, yang pada gilirannya mempengaruhi interaksi sosial dan memperkuat diskriminasi. Penjelasan ini dapat membantu dan memahami bagaimana mekanisme kognitif dapat berkontribusi pada terbentuknya sikap dan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya prasangka. Sebab-sebab terjadinya prasangka memiliki beberapa poin, diantaranya pengaruh sosial dan budaya, pengalaman pribadi, media, dan informasi yang salah. Kita mulai dari poin pertama, yaitu pengaruh sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya sangat mempengaruhi pembentukan prasangka. Norma, nilai, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat dapat menanamkan sikap prasangka baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, stereotipe yang diajarkan dalam keluarga atau komunitas dapat memperkuat prasangka terhadap kelompok tertentu. Kemudian yang kedua yaitu ada pengalaman pribadi. Pengalaman individu dengan anggota kelompok tertentu dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap kelompok tersebut. Pengalaman negatif dengan satu atau beberapa anggota suatu kelompok dapat menyebabkan generalisasi yang berujung pada prasangka, meskipun pengalaman tersebut tidak mewakili keseluruhan kelompok. Kemudian yang terakhir ada media dan informasi yang salah. Media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik. Pemberitaan yang tidak berimbang atau penggunaan stereotipe dalam media dapat memperkuat prasangka. Informasi yang salah atau bias, baik yang disebarkan melalui media massa atau media sosial, juga dapat memperkuat prasangka dengan memberikan gambaran yang tidak akurat tentang suatu kelompok. Faktor-faktor tersebut yang saya jelaskan tadi merupakan kontribusi dari pembentukan dan penguatan prasangka dalam masyarakat. Baik, tadi kita sudah menjelaskan sebab-sebab terjadinya prasangka. Ketika sebab-sebab sudah terjadi, lantas bagaimana mengatasi dan mengurangi prasangka? Maka sekarang kita akan mencoba bagaimana mengatasi dan mengurangi prasangka itu. Mengatasi dan mengurangi prasangka memiliki beberapa poin. Di antaranya pendidikan dan kesadaran, interaksi antar kelompok, dan kebijakan dan hukum yang adil. Kita mulai dari poin pertama, yaitu pendidikan dan kesadaran. Pendidikan memainkan peran penting dalam mengurangi prasangka dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberagaman dan inklusi. Melalui pendidikan, individu diajarkan untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya, agama, dan pandangan hidup. Program-program edukasi yang menekankan empati dan pengertian dapat membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada interaksi antar kelompok. Meningkatkan interaksi dan komunikasi antar kelompok yang berbeda dapat mengurangi prasangka. Interaksi yang positif dapat memperbaiki stereotipe yang salah dan membangun pemahaman yang lebih baik antara individu dari latar belakang yang berbeda. Program yang mendukung kerjasama dan dialog antara kelompok juga sangat beragam dan dapat membantu menciptakan harmoni sosial. Baik, poin terakhir yaitu kebijakan dan hukum yang adil. Kebijakan dan hukum yang adil mendukung kesetaraan dan keadilan sosial yang sangat penting untuk mengatasi prasangka. Penegakan hukum yang adil dan kebijakan yang mencegah diskriminasi memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara setara. Ini termasuk undang-undang anti-diskriminasi dan kebijakan yang mempromosikan inklusi di tempat kerja dan dalam kehidupan publik. Baik, dari poin-poin tersebut berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil di mana prasangka diminimalkan dan keberagaman dihargai. Baik, mungkin hanya itu yang saya dapat presentasikan terkait materi diskriminasi, prasangka, dan integrasi masyarakat. Kemudian langsung saja pada kesimpulan, yaitu prasangka adalah sikap negatif dan tidak adil yang didasarkan pada stereotip dan asumsi yang salah tentang individu atau kelompok. Kemudian diskriminasi adalah perlakuan tidak adil yang seringkali berasal dari prasangka terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, atau gender. Sebaliknya, integrasi masyarakat adalah proses menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat untuk membangun kesatuan sosial yang harmonis dan inklusif. Prasangka dapat terbentuk dari faktor sosial, budaya, pengalaman pribadi, serta media yang menyebarkan informasi bias. Mengatasi prasangka memerlukan pendidikan yang menekankan keberagaman,
interaksi positif antar umat beragama, antar kelompok, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan. Proses ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, terutama dalam konteks multikultural. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.